wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widiatmoko dari kelas B1 Universitas Pelita Bangsa. Oke, di sini akan saya sharing sedikit tentang bagaimana menjadi seorang investor saham. Oke, sebelum menjadi seorang investor saham, kita sebaiknya atau seharusnya mengerti dulu apa itu arti saham. Begitu. Oke, saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Saham tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan dari penerbit kertas tersebut. Ini definisi dari saham ya. Dan kenapa sih kita harus memilih saham sebagai sebuah investasi? Karena kita bandingkan dengan tabungan atau investasi sejenis seperti deposito seperti itu memang memberikan return yang stabil, tapi nilainya tidak terlalu tinggi. Di Indonesia itu deposito bunganya sekitar 7% per tahun seperti itu. Tapi kalau untuk kita investasi saham tentu akan tergantung dengan kondisi perusahaan tersebut. Dimana kalau misalkan perusahaan tersebut kondisinya profitnya lagi bagus, pasti kita dapat return juga yang bagus. Tapi kalau misalkan perusahaan tersebut profitnya menurun atau di pasar harga jualnya menurun, harga saham kita pun juga akan menurun seperti itu. Tapi semua investasi yang mempunyai timbal balik atau return yang tinggi biasanya mempunyai resiko yang tinggi pula seperti itu. Jika ingin menjadi seorang investor saham, kita harus belajar dulu ya bagaimana menjadi seorang investor saham. Tentu ada hal-hal yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang investor saham. Oke, yang pertama itu adalah luangkan waktu sedikit untuk mempelajari tentang seluk-beluk saham dan apa aja yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dunia investasi saham. Yang kedua itu pilih sekuritas yang tepat dan terjamin. Oke, setelah kita mempelajari tentang seluk-beluk saham, sebaiknya kita mencari tahu sekuritas yang baik di antara banyak sekuritas yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Yang ketiga itulah pahami indeks saham. Oke, ada Bursa Efek Indonesia itu memiliki sejumlah 35 indeks saham, di mana itu harus kita pelajari semuanya sebagai seorang investor saham seperti itu. Untuk melihat statistik perusahaan, dan keempat itu kenali perusahaan dan industrinya. Sebaiknya sebelum kita membeli saham suatu perusahaan, kita mengenal dulu apa bidang yang mereka tekuni seperti itu. Misalkan contoh Unilever, kita harus cari tahu produk-produk Unilever itu apa aja, dan produk-produknya itu cukup diterima tidak di masyarakat seperti itu, karena itu akan menggambarkan bagaimana produk Unilever itu diterima di masyarakat, karena seperti itu akan berbanding lurus dengan profit atau laba suatu perusahaan. Yang kelima, kita harus melek ya tentang politik di negara tersebut atau di negara kita seperti itu, karena saham itu biasanya selalu fluktuatif tergantung dari kondisi politik juga seperti itu. Kalau misalkan kondisi politik lagi tidak bagus, sebaiknya kita juga menahan untuk membeli saham suatu perusahaan. Tapi kondisi tersebut sangat kondisional, karena tidak selalu politik itu bisa menentukan harga suatu saham perusahaan. Yang keenam itu adalah saham blue chip. Oke, sebaiknya sebagai seorang pemula atau investasi saham pemula, kita membeli saham-saham blue chip atau saham yang tahan terhadap goncangan politik seperti itu. Dan di Indonesia ada beberapa saham yang masuk dalam kategori blue chip, yaitu seperti BCA, terus Unilever, dan lain-lain seperti itu. Dari yang saya paparkan di atas tadi, bahwa hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi investor saham itu sangat penting ya.
di mana hal itu akan berpengaruh pada eh, hasil yang teman-teman atau orang itu dapat di kemudian hari seperti itu. Karena ada beberapa kasus juga tentang investasi saham yang eh, rugi. Contohnya adalah eh, Jiwasraya ya, yang mungkin kasus itu sempat booming beberapa bulan yang lalu, bahwa di situ Jiwasraya yang perusahaan asuransi kesehatan terbesar pertama di Indonesia itu gagal bayar seperti itu. Itu ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut gagal bayar. Nah, salah satunya itu adalah salah menempatkan investasi sahamnya di perusahaan seperti itu. Soalnya ada beberapa saham Jiwasraya itu ternyata hanya saham gorengan. Oke, contohnya adalah Jiwasraya itu membeli saham dari PT Inti Agri Resource itu dengan harga IPO itu harganya 500 per lembar saham, dan pada saat ini harganya itu tidak lebih dari 50 per lembar saham. Begitu juga ada perusahaan kedua itu adalah SMR Utama. Dari IPO pertama Jiwasraya itu membeli dengan harga 600 per lembar saham, tapi saat ini harganya itu cuma 50 per lembar saham. Jadi hal itu yang menyebabkan si Jiwasraya tersebut itu akhirnya gagal bayar, walaupun itu tidak semua faktor itu dari situ, tapi ada itu salah satu faktor yang menyebabkan si Jiwasraya tersebut gagal bayar seperti itu. Jadi kesimpulannya investasi saham itu sangat menjanjikan, tapi kita harus mengetahui seluk-beluk ilmu berinvestasi saham, harus mengetahui background atau bisnis apa yang dibidangi oleh perusahaan yang sahamnya mau kita beli gitu. Karena prinsipnya bahwa investasi yang menjanjikan return yang besar itu pasti akan memiliki resiko yang besar pula. Oke, jadi cerdaslah berinvestasi. Oke, cukup sekian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.